Selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini. Kembali lagi bersama saya, Panji. Dan kali ini sudah bersama saya adalah Kang Ali Bagus Antra. Dan mensayangkan saham masyarakat. Jadi kita beda sama Jakarta, sama Bandung tuh pasti investasiin buat sekolah anak. golf itu something new gitu kan, kupu-kupu gitu. Ayahku tuh satpam gitu kan. CEO. Nah, ini nih, aku mau memperkenalkan terakhir. Nanti aja perkenalan di belakang. Dari terakhir kita ketemu, itu tahun berapa ya? 2019 mungkin ya kalau nggak salah ya. 2019 kita ketemu di Cafe Persib, di podcast ini juga. Profesinya Kang Ali ini udah banyak berubah nih. Labil ya. Dari waktu itu kita ngobrolin tentang bebek garang. Terus sekarang dengar-dengar udah dibeli sama orang. Terus sekarang bikin kuliner lain lagi. Terus aku dengar join di kreasi. Terus kemarin kalau ngobrol, udahan juga pindah ke apa namanya? Apa Kang yang itu marketplace itu? Borongdong. Borongdong. Terus pindah lagi, udah enggak lagi. Mungkin update dulu Kang, sekarang aktivitas apa gitu, apa namanya, yang bisa di-mention lah gitu. Jadi memang sejak 2019 itu kan Januari itu ya, Januari 2019 itu saya memulai dua yang baru sih. Sama yang pertama sama teman-teman kan bikin startup sepak bola ya, lapangbola.com, sama teman-teman, sama Prabu, sama Ade, sama Dani, sama Odit dan lain-lain lah. Itu sampai sekarang masih, cuma memang kita sedikit pivoting lah. Jadi si lapangbola.com ini tadinya ngurusin sepak bola amatir sama usia dini, sekarang kita geser ke profesional. Karena memang ya cash cow-nya di situ lah ya. Jadi kita geser dulu ke situ. Lalu kulinernya dari 2019 juga masih sampai sekarang di Pada Suka Baso. Ini sebenarnya brand lama, brand 1987, bisnis punya keluarga ya. Tapi pengelolaannya 2019 dipegang sama saya langsung gitu. Itu sampai sekarang masih. Lalu sebelum ini juga diminta jadi Dewan Pengarah juga di Kreasi ya, Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Jawa Barat. Lalu habis itu sampai tahun kemarin akhir lah ya. Habis itu kita bikin Borongdong ID itu marketplace khusus ASN Jawa Barat, UKM juga UKM Jawa Barat, closed loop ya, closed loop marketplace. Cuma memang satu dan lain hal saya stop sih di bulan kemarin, Kang Panji. Begitu. Jadi sekarang sih memang ya udah dua itu aja seperti 2019 sih sama ya, di Pada Suka Baso sama di lapangbola.com ini. Begitu. Iya. Nah, apa namanya, minggu lalu ya aku juga baru ngobrol sama ada salah satu startup. Sebenarnya dia bisnis keluarga juga sih, asal muasal bisnis keluarga yang udah cukup besar, cuman dia coba running mikro segmennya, salah satu segmennya yaitu ini sport teknologi itu dia si keluarganya namanya Sport Teknologi Indonesia, nama ininya. Dia bisnis keluarganya sebenarnya adalah yang bangun lapangan bola, yang nyiapin equipment buat kemarin PON Jabar, terus Asian Games 2018, memang udah besar lah bisnis keluarganya gitu ya. Pas ngobrol-ngobrol kemarin itu, Sport Teknologi itu dia lebih segmented ke teknologinya kan. Misalnya untuk pengukuran running track-nya yang kayak gitu, yang karena kemarin lagi bahas Olimpiade kan, jadi dia bilang tuh kemarin pas PON Jabar juga dia udah support teknologi kayak gitu. Nah, salah satu turunannya lagi adalah dia pengen main di area SSB, sekolah sepak bola, untuk
Oh iya. Untuk track apa namanya profiling. Nah terus ketika ngobrol kayak gitu sama dia itu, saya bilang, oh teman saya ada juga tuh yang bikin kayak gitu, namanya ini lapangbola.com, karena waktu itu terakhir kita ngobrol kan, oh arahnya pengen ke situ tuh, Iya. apa namanya ya, tracking apa kayak pemain pro lah ya, kayak pemain pro dari SSB nanti transfer pemain antar SSB dan segala macam, ngelihat profilnya kayak gitu. Terus cuman waktu itu terakhir pas ngobrol sama dia itu di podcast sebelum ini ya, persis di minggu lalu itu. Cuman saya nggak tahu waktu itu Lapang Bola masih lanjut apa enggak terkait dengan produk itunya. Tapi ternyata sekarang pivotnya ke klub berarti ya Kang ya? Ya betul. Jadi memang ketika pandemi menyerang itu kan si kompetisi sepak bola tuh berhenti ya. Yang profesional tuh Liga Indonesia baru 3 pertandingan. Kita juga udah jadi official statistik providernya Liga Indonesia waktu itu. Kompetisi amatir lebih lagi di stop lagi gitu, lebih dari profesional gitu. Jadi sehingga kita pivoting juga waktu itu. Kita sempat bikin si lapangbola.com ini bikin virtual run ya. Jadi kan zaman orang lari sendiri-sendiri, lomba ya gitu ya. Ini juga nih saya sendiri gitu. Virtual run. Kira-kira kayak gitu. Kita sempat bikin, terus abis itu kita sempat bikin platform juga workout from home gitu ya waktu itu. Jadi gimana sih para pesepak bola atau para sport antusias ini bisa menjaga kondisinya di pandemi waktu itu kan, zaman PSBB-nya ketat-ketatnya gitu, orang nggak bisa olahraga gitu ya, di luar bareng-bareng. Ya gimana caranya mereka workout dari rumah gitu. Lalu juga tapi itu kita tinggalin lagi karena memang kita balik lagi ke sepak bola profesional karena ada Piala Menpora juga, sekarang juga Liga Indonesia sudah mulai, termasuk tadi yang disebutin sama Panji tentang SSB gitu. Itu juga kita masih develop sampai sekarang, cuma memang belum difokusin lagi sih. Jadi gimana memang si SSB ini kita lihat pain point-nya ya justru paling utama di administrasi justru. Jadi SSB ini tiap ada pendaftaran siswa baru itu kan ngumpulin akta kelahiran, ngumpulin surat kelulusan, STB gitu ya, lalu ngumpulin NIK dan lain-lain si peserta. Habis itu mereka ikut kompetisi juga begitu lagi tuh, mereka fotokopi lagi, mereka legalisir lagi, sangat-sangat oldie sekali gitu. Nah gimana caranya si administrasi yang non teknis ini ya kita simpan semua di platform kita gitu ya. Lalu kita ingin masuk ke pembayaran iuran mereka gitu, karena kan siswa SSB ini kan 100-an lebih ya, gabungan dari berbagai kategori usia gitu. Gimana nge-track siapa yang bayarnya tepat waktu, siapa yang udah harus di-remind tuh pembayaran iurannya, siapa yang berprestasi tapi harus dikasih beasiswa karena kurang mampu misalnya. Kira-kira nge-track hal-hal seperti itulah, baru nanti ke hal yang teknis ini ya lebih ke kurikulum ya. Kurikulum ini harus bisa menyesuaikan sama si pelatih gitu. Kita masih develop tapi memang belum fokus ya, karena memang si liga profesionalnya kemarin Piala Menpora, sekarang Liga Indonesia sudah mau mulai. Justru sekarang kita memang yang Liga Indonesia ya jadi diundur seminggu. Oh, diundur seminggu doang ya. Oh iya. Tadinya kan 20 Agustus nih. Tapi kesepakatannya katanya pemerintah sama BNPB sama Polri sama PSSI-nya diundur 7 hari lah. Semoga nggak ada pengunduran lagi. Begitu. Dan itu di yang liga yang ini lapangbola.com ya namanya? Ya, lapangbola.com. Lapangbola.com masih jadi partner ininya, official statistik. Masih. Nah, kita juga sekarang melebarkan target pasar kita ya, bukan cuma buat menyediakan statistik untuk si Liga Indonesia doang, tapi kita gimana menyediakan jasa statistik ini, produknya sama tapi bisa dinikmati oleh media gitu kan, karena media banyak mencari konten gitu ya. Lalu buat fans, buat klubnya sendiri untuk analisis statistik, dan juga untuk medianya juga, dan buat televisi juga sebagai pemegang hak siar ya, gimana caranya si Liga Indonesia ini
bisa lebih menarik ditayangkan di Indonesia gitu. Jadi produknya sama tapi kita olah sedemikian rupa lah gitu. Bocorannya juga sekarang ada pihak yang mau bikin Fantasy League ya buat Liga Indonesia ya, sama kayak Fantasy Premier League lah tapi untuk Liga Indonesia ya kita juga coba provide tuh si data-data statistiknya. Mantep banget sih itu Kang. Kalau ini ya apa namanya, kemarin ya pas saya ngobrol-ngobrol sama dari Sport Teknologi itu, dia juga ini apa, salah satu arah pembicaraan kita adalah ngobrolin masalah sebenarnya kalau kita ngomongin sport industry kayak gitu ya, spesifik misalnya di bola atau misalnya kayak di event olahraga lah apapun, bukan cuma di bola gitu. Memang pertandingannya sendiri itu industri gitu. Tapi yang lebih besar lagi industrinya adalah broadcastingnya kan sebenarnya. Penyiarannya gitu, mengundang penonton dan traffic dan segala macam. Jadi kalau bisa main di situ sih itu cuan sih Kang. Ya semoga. Jadi kita harapannya si industri sepak bola ini kan berkembang ya. Kita sih benar-benar mencontoh gimana Liga Inggris lah ya. Inggrisnya kurang berprestasi gitu di Euro gitu ya, kalah kemarin. Atau Liga Inggrisnya sendiri tapi berkembang gitu dari zaman dulu sampai sekarang, gimana dengan industri bolanya, uang berputar di sana semakin besar, akhirnya berpengaruh ke kualitas liganya, ke fansnya, ya sehingga semua yang berkecimpung di situ, mulai dari pemain klub, FA-nya, TV-nya, media-medianya sampai fansnya merasa puas, terhibur. Dan akhirnya ya kapitalisasinya bisa bagus, industrinya berkembang, semuanya makmur gitulah. Kita ingin Indonesia juga berkembang ke arah sana gitu. Iya, bahkan saya pernah dengar di mana gitu ya, salah satu yang bikin Liga Inggris itu bisa sebagai industri, mereka tuh bahkan di antara owner-ownernya dan juga pihak broadcasting tuh menyarankan merubah jam pertandingan. Betul. Karena penggemarnya yang di Asia itu sulit kan, kayak Liga Italia kan masih konsisten di tengah malam dan segala macam, dan itu cukup merepotkan gitu. Makanya mereka bahkan ekstrimnya ketika ngomongin bisnis nge-push-nya tuh sampai segitunya gitu, sampai ngerubah waktu tandingnya sehingga lebih ramah untuk teman-teman yang di Asia gitu, karena marketnya gede kayak gitu. Itu ini sih. Manchester United kan besar di Asia, Liverpool juga besar banget fansnya di fanbase-nya di Indonesia gitu ya. Belum lagi pemain-pemain kayak Son Heung-min gitu, dia punya fans yang luar biasa di Asia tuh. Saya nonton 2019 tuh ketika Spurs International Champions Cup di Singapura tuh lawan Juventus waktu itu. Juventus kan bintangnya luar biasa ya, banyak gitu. Spurs juga sama. Tapi dibanding Ronaldo, dibanding Harry Kane gitu, yang paling dapat sorakan yang luar biasa ya Son gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa Asia ini luar biasa. Memang Liga Inggris sendiri banyak yang sekarang pertandingan itu bisa kita nikmati jam 7 maghrib ya, sama jam 8 gitu. Berarti kan di sana siang gitu ya, rela panas-panasan gitu hanya demi untuk bisa kita tonton ini gitu. Dan disebar sisi pertandingannya. Kalau zaman dulu kan pertandingan jam 11 malam misalnya ya, itu langsung 5 pertandingan gitu. Jam 9 6 pertandingan, jam 1 4 pertandingan. Nah, kalau sekarang kan 6:30 ada, jam 8 ada, jam 10 ada, jam 12 ada, jam 2 ada gitu. Jadi ya untuk memanjakan kita gitu, malam minggu dan minggu tuh udah nonton hampir semua pertandingan juga bisa gitu. Ya luar biasa memang. Makanya hak siarnya kan dapatnya tinggi-tinggi tuh klub-klub Liga Inggris. Luar biasa. Iya, dan kita ya kita sebagai pasar sih, cuman maksudnya ya itu berarti maksudnya kegemaran orang menonton pertandingan itu tinggi sih. Jadi mungkin ya memang arah bisnisnya. Kalau ini Kang, sedikit lebih dalam sedikit Kang. Kalau bisnis modelnya gimana tuh Kang, memang dari lapangbola.com dengan kerjasama kayak gitu, main di datanya kah atau as a service kah atau bagaimana, kalau boleh cerita? Kalau misalnya sama penyelenggara Liga Indonesia kan mereka punya kebutuhan teknis penyediaan data ya untuk analisis, untuk technical study group gitu ya. Jadi mereka tuh biasanya tiap pertandingan itu mereka punya analisis pertandingan.
tiap game week gitu ya, tiap pekan itu mereka punya analisis pertandingan, punya statistik. Tiap bulan juga mereka punya gitu. Nanti di ujung-ujungnya bisa memberi masukan untuk tim nasional ya, buat coach STY gitu. Lalu juga bisa menentukan pemain muda terbaik, pemain terbaik, kiper terbaik, best 11 per bulan, best 11 per game week, best 11 seluruh kompetisi. Nah itu datanya harus betul, kalau enggak sangat-sangat subjektif gitu. Kita provide-nya di sana. Nah kalau untuk media sendiri ya mereka membutuhkan konten-konten seperti itu kan. Betul. Gimana menyajikan Liga Indonesia ini seperti liga di Eropa gitu sedalam mungkin sehingga kualitas datanya semakin dalam, bisa juga fans engagement-nya juga semakin tinggi gitu ya. Karena kalau kita misalnya ngomongin contohnya Liga Indonesia tahun kemarin tuh yang tertunda ya 2020. Ketika kita ngomongin Arema contohnya, kita munculin tuh statistik Arema bahwa Arema ini golnya sedikit tapi ball possession-nya tinggi gitu. Nah itu langsung pembahasan fans tuh luar biasa gitu ya. Wah ini strikernya nih gimana nih, kita ball position banyak, shoot on target banyak, tapi conversion rate jadi golnya kecil gitu. Itu kan gimana melibatkan si fans ini ke dalam pertandingan gitu, membahas gitu. Walaupun nanti ya ada buruk-buruknya juga ya, buruk-buruknya jadi ngebully pelatihnya, ngebully pemainnya dan lain-lain. Tapi mereka jadi lebih aware tentang itu gitu, mereka jadi lebih cerdas tentang itu. Bandingkan dengan dulu ya, kalau dulu kan yang penting skor aja. Ketika mereka mau mencoba menganalisis ya, analisis ini kan bisa dari media, bisa dari fans, bisa dari tim pelatihnya sendiri. Datanya nggak kuat gitu, nggak ada gitu. Tapi jadi ya kita mainnya di situ, gimana kita bisa ngasih data sebaik mungkin sama mereka, pengolahan datanya juga semakin baik sama mereka. Nanti mereka memanfaatkannya sesuai dengan kepentingan masing-masing gitu. Ya kita dapat dari situ, dapat ya subscribe gitu ya. Kayak di media sekarang kita sudah munculin live score di beberapa media tuh, live score kita nebeng di homepage-nya beberapa website, dari situ juga gitu. Kalau buat televisi juga kan butuh gimana si konsumen atau si pemirsa ini nonton di TV-nya selama mungkin kan, ya sehingga itu mereka bisa jual ke sponsor gitu ya, ke iklan gitu. Nah gimana sekarang iklannya itu ya diganti dengan hal-hal yang berkaitan dengan bola juga, sehingga nggak dijadiin kesempatan buat ke WC, bikin mie gitu ya, bikin kopi, tapi benar-benar halftime juga di situ mereka gitu ya. Halftime kita sajikan konten-konten yang menarik, misalnya top action babak 1 nih disponsori oleh sponsor apa tuh. Nah TV itu yang jual ke sponsor gitu, tapi datanya kita provide. Gimana caranya nanti misalnya yang kita coba lagi negosiasi sama TV juga ketika pertandingan ya kayak NBA, gimana banyak pop up stats yang muncul di situ gitu ya. Ketika misalnya Ezra Walian nih nge-shoot nih, langsung muncul statistiknya, dia statistik tembakan dia di pertandingan sekarang bahkan ya yang lagi real time-nya itu bagaimana gitu, sehingga orang bisa lebih menarik gitu si layar televisi ini untuk si pemirsa. Apalagi kan pemirsanya sekarang nggak boleh nonton di stadion langsung kan, masih belum boleh gitu nanti ketika liga mulai. Jadi gimana caranya si televisi ini menarik banget buat mereka gitu. Iya. Kira-kira begitu. Tahun lalu juga saya pernah ngobrol tuh sama di podcast ini juga sama nama perusahaannya lupa lagi ya. Pokoknya dia sponsor, dia pernah sponsorin Persib, apa sih namanya? Partnership dengan Persib, perusahaan printing gitu, printing kaos. Apa ya, lupa lagi, bentar. Rhino namanya, Rhino Indonesia. 2016 dia sponsorin Persib. Nah 2020 kemarin dia sponsorin Arema. Ini apa namanya, sponsor resminya lah kayak gitu. Nah terus ketika ngobrol-ngobrol, salah satu masih muda sih Kang, masih muda seumuran kita lah kurang lebih gitu ya. Salah satu ininya dia adalah ketika sponsorin Persib,
Persib kan termasuk fans base-nya tuh kuat banget gitu. Nah, kurang di-utilize sehingga brand-nya tidak terlalu naik lah, walaupun udah cukup bagus kayak gitu. Cuman tidak terlalu naik. Nah, ketika mau udah masuk Arema, dari pelajaran dia di Persib, dia udah tahu lah strateginya. Tapi kehantam pandemi, jadi liganya sayang sekali. Nah, salah satu concern-nya juga itu sih memang dia tuh salah satu waktu itu saya ingat dia kita ngobrol-ngobrol, dia bilang, oke, nanti untuk di Arema ini dia udah mikirin tuh strateginya. Misalnya masalah taruhlah jual tiketnya dia. Soalnya kan sebagai sponsor dia dapat jatah tiket VIP berapa kayak gitu. Nah, terus itu bisa diiniin. Terus juga gimana memanfaatkan pemain-pemainnya, termasuk data-data juga tuh. Jadi track record ini nanti bisa compile dengan produk profile dia. Itu memang ya itu sih. Jadi second industri yang di atasnya ya. Kalau kita ngomongin bolanya betul. Olahraganya aja kan memang ya di ngomongin masalah pertandingan, ngomongin masalah antar pemain, jual beli dan segala macam. Tapi sebenarnya yang di atasnya lagi adalah sponsorship sih sebenarnya aja. Memang yang nilai-nilai yang lebih gedenya lagi di situ sih. Nah, dan sponsor juga kan harus mikir bisnis ya. Ini kan bukan CSR gitu. Jadi ketika dia mensponsori si klub tersebut ya dia harus dapat benefit yang banyak gitu. Ketika misalnya dia mengeluarkan 1M gitu buat sponsor, gimana caranya awareness-nya meningkat tapi transaksinya dia juga meningkat melebihi si transaksi yang dia kasih gitu ya. Nah, berarti kan memang betul harus pintar mengutilisasi si sponsorship tersebut. Gimana misalnya brand kopi misalnya ya, tadinya orang itu 50-50 nih antara kopi A sama kopi C gitu ya, tapi ketika kopi A mensponsori klubnya dikasih diskon membership atau apa, fans atau apa gitu, sehingga orang akan lebih memilih ke A gitu ya. Bukan cuma in a matter of business gitu ya, memilih ke A karena dikasih diskon atau membership, tapi juga ada loyalitas gitu. Kalau Bobotoh tuh suka kayak gini kan, gue mau beli kopi A deh, karena itu si kopi A ini sponsornya Persib Bandung. Kalau gue beli kopi itu berarti secara tidak langsung gue ikut mensupport gaji pemain. Nah, kira-kira kayak gitulah. Iya. Betul. Bahkan contoh itu logika kayak gitu ada beberapa waktu kan ada kemarin tuh yang BTS McD itu. McD luar biasa. Itu kan luar biasa ya. Terus kita ada di grup ini ya, di grup FT di angkatan gitu. Diskusi, wah kok orang ngefans banget sama boyband, sama Korea kayak gitu-gitu. Nah terus ada salah satu teman yang nyeletuk di situ gitu. Coba lo compare sama bola deh kayak gitu. Misalnya kita ngefans sama MU kayak gitu. Bahkan kalau dia tuh ya tadi sama benar, misalnya kopi apa yang dipakai jadi sponsor itu arahnya udah langsung mau beli aja, kayak beli udah jadi mengarahkan konsumen untuk membeli produk tertentu gara-gara produk tertentu tersebut mensponsori klub yang dia suka gitu. Pas dia ngomong kayak gitu, langsung nyambung, iya benar juga ya, kenapa? Anggap aja kita juga nggak rasional terhadap nggak rasional juga. Sama gitu. Cuman karena ini masalah loyalitas banget gitu. Jadi sama kayak misalnya saya suka Coca-Cola, tapi saya suka olahraga dan saya fans beratnya Cristiano Ronaldo. Ketika kemarin Euro Cristiano Ronaldo menyingkirkan Coca-Cola, dia bilang water only ya, langsung kita kayaknya memang harus water only deh, singkirkan itu minuman bersoda deh. Bisa jadi, makanya kan langsung sahamnya kan luar biasa kan. Begitu pengaruhnya. Ya itulah, memang nggak kadang-kadang nggak logis gitu, tapi ya memang itulah yang terjadi gitu. Namanya loyalitas kecintaan sama klub atau sama pemain bisa sampai segitunya. Apalagi kalau Korea kemarin BTS kan, Korea mah di ARMY ini kan dikenal dengan Spartan banget gitu ya. Luar biasa. Iya. Nah, ini Kang, terkait dengan bola sedikit lagi nih mungkin ya, terkait dengan bolanya. Kan kemarin nih kita baru Olimpiade, dan alhamdulillah mendapat beberapa medali gitu di cabang-cabang badminton dan juga angkat besi ya kemarin. Angkat besi. Nah, salah satu yang beredar di sosial media dan memang ini udah sering jadi pembicaraan ya. Ini kan cabang olahraga yang memang rutin dapat medali lah ibaratnya, termasuk juga berprestasi lah kayak gitu. Nah, salah satu ada komentar pasti mengarah lagi, kok budget kebanyakan di bola, nah atau tetap besar gitu di bola, kenapa nggak coba difokusin ke
cabang-cabang olahraga yang memang terbukti berprestasi gitu. Sedangkan kalau dilihat di Indonesia, ya kalau bolanya Indonesia mungkin tidak segemilang itu kalau di internasional seperti itu. Nah, menanggapi hal tersebut, Kang Ali sebagai yang yang fokus di bidang olahraga bola gitu, pemain juga dan juga bahwa startupnya juga. Saya sepakat bahwa memang kalau urusan prestasi pemerintah kita gitu harus memberi perhatian lebih, karena yang bawa nama Indonesia kan itu ya, bawa nama kita harum ya, badminton lagi, angkat besi lagi, itu lagi gitu. Nah, nanti ada panjat dinding dan lain-lain juga gitu. Dan sepak bola hampir jarang gitu. Kalau sepak bola juara ASEAN aja udah dianggap sebuah prestasi. Tapi mungkin di sini ada sisi yang non prestasi, yaitu popularitas gitu. Kayak sepak bola gitu kan paling populer di Indonesia. Yang saya alami sebagai fans dan yang saya lihat sebagai fans bola itu, kita itu sering melupakan masalah kita di rumah, di kerjaan, di lingkungan, ketika memang kita sudah mikirin sepak bola gitu. Jadi banyak orang misalnya ketika nonton Persib itu sampai dia harus menggadein handphonenya misalnya ya, sampai harus jalan kaki dari rumahnya ke stadion gitu, sampai harus dia kalau anak sekolah itu uang jajannya dia simpan full gitu hanya untuk membeli tiket untuk menonton dan akhirnya melihat tim kesayangannya menang. Jadi bukan kalau sepak bola sih menurut saya bukan cuma soal prestasi, tapi memang soal ada indeks kebahagiaan gitu di situ. Indeks kebahagiaan supporter, fans, dan itu populer sekali. Jadi mayoritas Indonesia dan juga di dunia ini ya di situ, di sepak bola gitu. Mereka bisa happy atau enggak itu ya dari tim kesayangannya itu. Jadi itu yang mungkin akhirnya si pemerintah gitu ya atau si sponsor juga lebih suka ke tetap mengembangkan ke sepak bola, mengucurkan uangnya ke sepak bola gitu karena ya popularitas. Ketika misalnya Liga 1 sukses kemarin ya nama Shopee juga kan naik gitu. Shopee juga akhirnya bisa dilirik menjadi sebuah marketplace yang ternyata bukan buat perempuan kok, buat laki-laki. Contoh, kenapa? Karena dia ternyata bintang iklannya Cristiano Ronaldo, lalu dia mensponsori Liga 1. Sekarang Liga 1 yang sekarang BRI kan sponsornya. Nah, BRI mungkin punya pikiran bahwa ternyata segmen marketnya sama nih sama fans bola Indonesia gitu ya. Usia kerja gitu ya, ekonominya ekonomi menengah gitu, makanya cocok mungkin sama BRI. Tapi kalau sama BCA mungkin kalau BCA cocoknya Liga Inggris gitu ya, sama Mola gitu. Jadi memang kalau sponsor sih menurut saya tetap hitungannya ke bisnis gitu ya. Tapi saya sepakat bahwa pemerintah harus ya mungkin seharusnya si sepak bola ini bisa menghidupi dirinya sendiri ya karena saking populernya gitu, mengandalkan sponsorship, tiketing, merchandise, hak siar dan lain-lain seharusnya bisa hidup sendiri gitu kalau sepak bola, sehingga dana pemerintah untuk olahraga bisa difokuskan di olahraga lain yang terbukti bisa mengharumkan nama Indonesia. Toh ketika menang angkat besi lalu badminton kemarin kan kita semua nonton siaran langsung semua tuh ketika PPKM sekarang. Kayaknya semuanya nangis deh gitu ya. Seenggaknya nangisnya dalam hati ketika Grecia Poli dan Apriani dapat medali emas, terus kita bisa mendengar lagu Indonesia Raya di panggung internasional gitu. Luar biasa sekali. Ya udah, artinya sepak bola sebetulnya harusnya bisa mengurus dirinya sendiri. Dan ini terbukti bisa kok. Kayak zaman dulu kan klub-klub perserikatan ini kan mengandalkan APBD gitu ya. Jadi kita bayar pajak gitu ya, makan di restoran, di hotel, dipotong pajak dan lain-lain. Jadilah PAD, jadilah sebuah APBD, dan APBD-nya ada dialirkan buat klub sepak bola gitu. Sangat-sangat tidak profesional kan, uang rakyat dipakai buat klub sepak bola, tapi si rakyatnya sendiri kalau mau nonton sepak bola tetap harus bayar tiket gitu. Gitu. Nah, tapi setelah APBD itu dilarang kan tetap bisa gitu ya. Dikelola secara profesional ternyata bisa gitu. Menjadi sebuah badan usaha atau badan hukum, cari sponsor, pemainnya pun tetap dibayar mahal ya, pemain-pemain bola ini gajinya juga gede-gede. Pemain sepak bolanya juga bisa mengelola dirinya sendiri ya. Sekarang kan banyak pemain bola ini jadi bintang iklan minimal di Instagram gitu ya, di endorse dan lain-lain, berbayar, mereka punya manajer, klub
profesional juga mulai bisa mengelola si hak pemain ini gitu ya. Jadi ketika misalnya ada yang mau, saya tahun kemarin sempat ngontak salah satu pemain profesional, coba approach gitu untuk jadi brand ambassador gitu ya. Dan itu dia bilang harus ke klub. Memang kalau ke klub kenapa ya? Satu izin ya, izin ini ya artinya produk kita tidak bertentangan dengan produksi sponsornya klub tersebut gitu ya. Nggak boleh gitu ya. Kalau misalnya klubnya Nike, kita Adidas kan nggak bisa gitu ya. Kalau mungkin itu tujuannya. Yang kedua ya ada pembagian fee gitu. Fee-nya ada sekian persen untuk pemain, sekian persen untuk klub. Karena ya si pemain kan ada di klub tersebut, ya namanya besar karena klub tersebut juga gitu. Sehingga memang ya secara bisnis ini mulai dikelola dengan baik lah gitu. Dan teknologi berperan penting di situ. Kalau zaman dulu tiket itu kan jadi permainan juga, penonton penuh tapi laporan pertandingan tiketnya cuma berapa gitu. Nah, harusnya dengan sistem sekarang kan tiketing juga bisa 100% nggak ada bocor gitu ya. Nah, lalu di stadion gimana caranya si pemain ini si penonton ini merasa nyaman gitu ya, bikin WC yang bagus, musola yang besar, musola yang banyak. Tapi di situ ya si fans ini ya bisa jajan ya, beli makan, beli minum dan lain-lain, dan akhirnya brand-brand kuliner ini bisa buka di stadion, mereka juga bayar sewa ke stadion pun punya pemasukan, ya akhirnya uangnya muternya ya di situ-situ juga balik lagi ya, industrinya berkembang pesat gitu. Ya itu mungkin sepak bola basket yang sudah bisa begitu ya, yang harusnya bisa berdiri sendiri tanpa bantuan pemerintah gitu. Nah, tadi ngobrolin tentang kuliner dan juga PPKM ya. Nah, ini balik ke tema awal saya ngajakin Kang Ali untuk ngobrol podcast sebenarnya ya, jadinya. Yaitu tentang ini PPKM diperpanjang lagi, Kang. Luar biasa. Terus ke tanggal 16 ya. 16. Ya, sampai tanggal 16. Ya, 16. Nah, kemarin di Bandung hari Jumat atau hari Kamis ya sempat ada kejadian, entah itu bentuk protes atau memang bagaimana, saya juga belum paham dalam-dalamannya. Ada salah satu pengusaha kuliner ya, dan juga ketua AKAR ya, Kang ya? Ketua harian, bukan ketua umum tapi. Ketua harian AKAR. AKAR ini Asosiasi Kafe Restoran. Kafe dan Restoran ya, Kafe dan Restoran Bandung. Itu percobaan bunuh diri di dekat Balai Kota Bandung gitu. Ya. Nah, Kang Ali kalau nggak salah di Jabar ya, ketua akarnya. Ya, kemarin itu ketua harian itu Akar Jabar juga. Jadi Akar ini Akar itu kan organisasi di bawah naungan PHRI gitu ya. Namun jadi PHRI dan Akar itu ada di kota kabupaten dan juga di provinsi dan juga pusat gitu. Namun untuk ibu kota itu dilebur gitu. Jadi ibu kota Jawa Barat Bandung kan, jadi akarnya ya lebur Akar Jawa Barat, PHRI-nya pun PHRI Jawa Barat. Nah, menanggapi hal tersebut bagaimana tuh, Kang? Baik satu sisi dari kejadian yang luar biasa itu gitu ya, percobaan bunuh diri, dan juga terkait dengan PPKM nih, industri kuliner, apalagi kalau kita bicara PHRI, hotel udah pastilah terdampak sangat parah gitu. Saya saja yang industri turunannya salah satunya adalah di MICE ya, di coworking itu juga tutup gitu. Jadi ya orang-orang nggak boleh ngantor, orang jualan kantor kan tidak relevan gitu kan. Nah, bagaimana tuh Kang menanggapi hal tersebut gitu? Baik. Jadi memang PPKM ini jauh lebih berat efeknya dari PSBB ya. PSBB, dan Bandung itu kan PPKM-nya yang diperketat ini mulainya 2 minggu lebih awal daripada PPKM pusat gitu, karena memang waktu itu momennya bornya kan 89% kalau nggak salah. Sementara pusat ya masih belum ada apa-apa, tapi dari Bandung, dari Pemkot ya udah PPKM duluan 2 minggu. Jadi sampai sekarang ini kita udah lebih dari 2 bulan sebetulnya si PPKM ini kalau khusus di Bandung ya. Kalau daerah lain mungkin kurang dari itu. Kenapa lebih berat daripada PSBB ya? Karena ketika PSBB itu ketika awal ya, satu, awareness kita akan penyakit ini masih akan pandemi ini masih besar gitu. Jadi makanya
ketika semua work out from home itu masih happy ya, masih main dalgona, kopi apa, terus bikin kalau musisi bikin musik bareng-bareng digabungin gitu ya. Habis itu work out from home itu orang banyak ngevideoin ngeplank atau apa, benar-benar masih happy gitu. Karena memang tabungannya semua masih ada gitu. Apalagi menengah itu tabungan masih ada. Secara perusahaan juga masih bisa menggaji karyawan walaupun kerjanya dari rumah. Secara mental juga kita masih oke lah ya, dan kita masih mikir bahwa ya ini betul harus di lockdown, bahkan kan semua mintanya lockdown aja, nggak usah kerja, nggak usah apa, pokoknya kita di rumah. Awareness-nya semua ke situ, tapi kan kesini-sini kan orang udah mulai tabungannya habis, perusahaan sudah mulai bikin unpaid leave gitu ya buat si karyawannya atau bahkan PHK gitu. Jadi kita gembira ketika misalnya kan akhirnya semua juga di dunia ini kan mulai rerun lagi ya. Kalau bola waktu itu mulai sama Liga Jerman, mulai lagi akhirnya semua olahraga Formula 1 semua akhirnya ya udah mulai lagi lah dengan protokol yang baru gitu. Lalu kita baru mulai naik lagi. Kan pengetatan tuh ada beberapa kali ya. Kita udah mulai ada lagi tabungan lagi, bukan tabungan justru sebetulnya ya kita mencoba recover ya, mencoba untuk menggaji kembali, operasional kembali dipulihkan. Desember itu kan liburan nggak ada, diketatkan lagi karena Januari naik gitu. Habis itu Februari mulai turun dan akhirnya kita bisa bergerak lagi, lalu PPKM. Nah, ya di situ kondisinya memang sudah kacau. Artinya memang kita yang bekerja harian ini bukan cuma karyawan, bukan cuma tukang-tukang yang kita suka lihat di jalan gitu ya, tapi si pengusaha ini juga sudah berubah menjadi daily worker gitu, gimana kita ini bisa mendapatkan pemasukan dari hari ke hari gitu. Ya kan kita nggak dapat relaksasi ke restoran itu, mulai dari pajak restoran, mulai dari listrik, mulai dari kebersihan, lalu BPJS, lalu perbankan, ya sama-sama aja gitu lah. Nggak ada perubahan terutama dari pemerintah itu, ya kita gini-gini aja. Mungkin di level atas mungkin ada perubahan ya, ada kebijakan ini itu, tapi yang level menengah kayaknya kita nggak dapat apa-apa gitu, nggak dapat keringanan apa-apa. Pajak restoran ya tetap aja ditagih gitu, contohnya. Dan akhirnya ya udah kita daily gitu. Jadi ketika PPKM kita pun sadar bahwa ini bornya tinggi nih, COVID lagi tinggi, varian Delta lagi menyebar. Ya kita coba ikutin, ya kita coba hanya take away dan lain-lain. Tapi ternyata PSBB juga dulu kan sama, take away doang gitu ya, hanya bisa delivery. Tapi beda, daya beli masyarakatnya udah jauh berkurang. Kalau dulu kan masih solidar, ayo kita beli di GoFood, di GrabFood dan lain-lain gitu ya, kita bantu menggojek gitu, menggrab gitu ya. Kalau sekarang udah enggak gitu. Sekarang sudah berkurang. Orang yang pekerja profesional juga udah mikir monthly atau bahkan daily juga gitu ya. Udah susah gitu. Apalagi sekarang momennya beres Idul Fitri kan. Idul Fitri itu kan uang habis. Ketika uang habis muncul tahun ajaran baru dan Idul Adha gitu. Orang ingin berkurban, orang yang anaknya sekolah udah harus bayar uang bangunan gitu dan lain-lain, pendaftaran sekolah, dan itu besar juga. Ya udah, jadi berbagai problem ini numpuk di momennya ketika PPKM ini gitu, sehingga ya udah berat. Jadi ketika saya coba berkeliling kota gitu ya, ketika PPKM ini, wah banyak sekali restoran yang akhirnya memilih tutup. Buka juga nggak laku, atau bisa aja buka tapi makanannya yang nggak cocok. Ya, contohnya kayak misalnya kita makanan all you can eat gitu ya, kayak sabu gitu ya, itu kan nggak bisa di deliver ke rumah. Atau kayak saya bakso gitu, bakso ya bisa saya kirim ke rumah, tapi ya nggak senikmat makan di outlet gitu. Harus ya gitu, walaupun harus diangetin dan lain-lain, prosesnya agak lebih panjang gitu ya, tapi tetap kenikmatannya berkurang ya, sehingga ya begitu, sehingga akhirnya ya kita pun protes gitu. Si akar ini ya akhirnya bersuara. Waktu itu sebetulnya prosesnya adalah kita akan mengibarkan bendera putih besok gitu ya. Nah, besok kita akan mengibarkan bendera putih, tapi kita kirim press release ke media itu di hari ini gitu. Besok
pengusaha restoran, juga hotel ya di Akar di PHRI akan mengibarkan bendera putih. Kota Bandung ya, Garut udah duluan. Terus ada juga Sumedang. Momennya berlainan, ada Subang gitu. Waktu itu hari saya lupa, tanggal berapa saya lupa. Tapi itu bukan tanda perlawanan. Artinya memang kalau perlawanan kan kita ngerahin massa dan lain-lain, protes. Itu tanda bahwa kita meminta pertolongan, kita meminta berbagai relaksasi dan keringanan lah, kira-kira begitu. Dan akhirnya ketika di media banyak muncul, kita dapat atensi dari Pemkot ya Bandung waktu itu. Pengurus Akar ya, ketua. Kalau saya kan sekarang udah nggak ketua, sejak 2019 kan sudah berganti kepengurusan ketua dan jajaran. Nah itu ketemu wakil wali kota, ketemu Pak Sekda, karena Pak wali kota kan masih sakit waktu itu. Zoom meeting sama Pak Sandiaga Uno, Pak Menteri gitu ya. Ya akhirnya mereka mengerti gitu ya, mereka memperjuangkan bahwa Bandung ini seharusnya sudah mulai relaksasi, bornya semakin menurun ya. COVID-nya, penambahan positifnya semakin menurun. Gitu. Mereka berkirim surat tuh, termasuk ke OJK, ke PLN, ke BPJS. Mereka bantu untuk menyampaikan surat dari Akar dan PHRI, begitu. Tapi ya sudah, ketika memang di situ perjuangan ini, Akar ini dianggap selesai. Gitu. Kita sudah menyampaikan dan juga Pemkot juga sudah memberi perhatian dan akhirnya setuju dan mereka. Tapi kan aturannya tetap dari pusat gitu. Jadi Pemkot pun menyampaikan surat resmi ke pusat gitu. Artinya sudah, jadi bukan di tangan kita lagi gitu, bukan di tangan Pemkot lagi. Apapun yang terjadi ya sudah gitu. Akhirnya bendera putih itu tidak jadi tuh karena kita sudah menyampaikan aspirasi. Bendera putih tidak jadi tayangkan, tapi memang waktu itu akhirnya si PPKM itu diperpanjang yang sebelum yang ini ya. Yang sampai tanggal 2 itu. Tapi setelah diperpanjang dan Bandung tetap level 4 gitu ya, tetap yang boleh dine-in itu hanya warteg gitu waktu itu. Itu yang sebelumnya kita protes. Kenapa warteg ini kan secara prokes, warteg dan PKL, secara prokes ini kan masih bagus resto lah gitu ya. Tapi bukan ke teman-teman warteg atau PKL gimana-gimana ya, tapi ini sih perbandingan objektif aja. Prokesnya kita lebih ketat loh gitu. Kebersihan, higienitas kita diperiksa terus loh. Kita mah di sama Dinkes ada like sehat, ada apa diperiksa terus gitu. Jadi kita lebih bagus. Yang berikutnya yang ngasih pemasukan buat daerah, kota atau kabupaten kan pajak restoran itu kafe dan restoran. Kalau kaki lima warteg itu bukan menjadi objek pajak gitu. Jadi kalau teman-teman makan di warteg 10.000 ya 10.000, tapi kalau makan di kafe atau restoran 10.000 jadinya 11.000 gitu. Itu jadi PAD, ya itu PAD itulah yang akhirnya dibikin buat ngebangun jalan apa dan lain-lain, pokoknya untuk APBD aja. Jadi kita merasa kenapa kita yang ketat, kenapa kita yang memberikan sumbangsi, kenapa kita yang karyawannya banyak ya, minimal satu outlet misalnya 10 gitu ya, atau 5, kenapa kita yang nggak diberi kelonggaran gitu. Begitu. Dan itu yang diperjuangkan juga sama Pemkot akhirnya ke pusat. Tapi ketika pusat akhirnya memutuskan tetap diperpanjang, tidak ada keringanan, ya sudah, itu bukan gimana-gimana lagi, ya sudah, kita berjuang dengan yang ada, kita sudah menyampaikan aspirasi, perjuangan selesai sampai di situ sebetulnya. Nggak ada pengerahan massa, nggak ada makar, nggak ada apa-apa. Kita juga ngerti gitu kondisinya. Tapi ya beliau ini gitu ya, Kang GB ini sebagai ketua harian itu, dia itu bukan cuma aktif di Akar lah, dia aktif di TDA, dia juga pembina UKM, aktif di komunitas kuliner Bandung. Jadi dia menerima banyak curhatan lah gitu. Secara organisasi kita sudah titik, sudah sampai sini, tapi tetap berteriak gitu, ya ternyata PPKM diperpanjang, ternyata Bandung tetap level 4, nggak turun level, ternyata tetap begini. Ya curhatnya ke siapa lagi kan, ke pengurus gitu ya. Nah dia merasa terbebani dengan itu, merasa bahwa dia harus bertanggung jawab dengan itu, sehingga dia mengambil langkah ekstrim sebetulnya gitu. Langkah ekstrimnya ya percobaan tersebut gitu. Dan alhamdulillahnya selamat ya, sekarang sudah pulang juga. Oh sekarang udah nggak di terakhir soalnya saya baca yang kemarin pulang. Oh udah pulang ya. RSAS RSAS ya.
RSHS. Dan Pemkot juga kan saya langsung ke sana waktu hari H itu saya sore, kejadiannya siang, saya sore langsung ke sana sampai malam. Wakil Wali Kota, Kepala Dinas Disbudpar Kota Bandung juga datang ya, mengusahakan agar RSHS juga menangani dia dengan tepat, dengan cepat gitu. Jadi kita apresiasi juga gitu. Ya, tapi memang ya perjuangannya itulah wujud tanggung jawab dia, walaupun caranya salah ya, pasti jelas salah gitu. Tapi ya kalau bisa ditanya gitu, kalau kondisi pengusaha yang lain kayak gimana? Ya sekarat kayak gitu juga gitu. Kalau kuliner ya, hotel juga sama. Ya sekarat kayak gitu, cuma ya sekaratnya beda gitu ya. Dan memang ya begitulah adanya gitu. Walaupun ya tadi kita tidak membenarkan cara dia berjuang seperti itu. Tapi kondisinya begitulah sampai segitunya gitu. Gitu Kang. Iya. Jadi ya sekarang diperpanjang sampai 16 Agustus ya kita juga bingung ya gitu ya. Ya akhirnya berpikir kreatif lagi gimana caranya sampai 16 Agustus ini kita bisa dapat income lah. Banyak yang strateginya adalah bikin produk baru. Tapi kan sekarang tuh sebetulnya semangatnya udah bukan produk baru lagi gitu. Kalau di PSBB iya bikin produk baru. Habis itu dananya juga sudah nggak ada gitu kalau mau bikin produk baru atau mau bikin terobosan baru. Ya akhirnya pengetatan kayak misalnya pengurangan jam kerja atau tutup sementara, banyak yang terjadi seperti itu, atau pengurangan hari kerja gitu ya, yang tadinya misalnya satu hari masuk 10 orang sekarang jadi 5 orang gitu. Sehingga ya mempengaruhi take home pay juga tuh, take home pay karyawan. Sekarang kalau pemerintah misalnya mau ngasih bantuannya sesaat gitu ya, ya namanya bantuan ya tetap bantuan ya, tetap harus diapresiasi. Tapi kalau sesaat misalnya kayak 300.000 per karyawan gitu atau sembako gitu, ya itu nggak long lasting lah efeknya gitu. Jadi kalau kita secara kebijakan moneternya atau apanya gitu, kita berharap bahwa masa pemulihan ini, insentif ini harus jangka panjang gitu. Kalau misalnya kita anggapan pandemi ini 70% rakyat tervaksinasi di akhir tahun, ya kita seharusnya diberi kelonggaran itu sampai akhir tahun 2022. Agar 2022 ini kita bernafas, kita mengembalikan banyak loss yang terjadi di 2021-2020. Baru 2023 kita bisa sejajar lagi tuh antara pemerintah sama dunia usaha. Mereka bisa mulai meminta banyak pemasukan lagi gitu ya, meminta ini itu dari dunia usaha. Tapi harusnya 1 tahun setelah pandemi ini terkendali gitu ya, bukan pulih lah gitu. Kalau pulih kan kita nggak tahu kapan ya, tapi terkendali, dunia usaha bisa bergerak lebih baik lagi, ya harus ada masa pemulihan yang ya durasinya minimal 1 tahun gitu. Iya sih, ini memang kalau di sosial media juga mungkin salah satunya gara-gara audiensinya Akar dan PHRI ya. Saya lihat memang Pemkot Bandung nih cukup sering bantering lah dengan pemerintah pusat ya, kayak minta kelonggaran khusus di Bandung dan segala macam. Intinya beberapa kali saya lihat di media, di sosial media sih sering kayak gitu. Walaupun jadinya masyarakat secara umum, terutama yang kelas menengah ke atas gitu kan ngerasa kubu itu tetap ada gitu, kubu tetap harus ketat dan segala macam, itu tetap besar dan tidak suka terhadap hal-hal yang seperti itu. Tapi ya dampaknya memang realistis sih sebenarnya, maksudnya dampaknya real ya ke pengusaha restoran, kafe. Dan benar juga sih kalau kita ngomongin pemasukan harian, resto atau kafe itu kan memang dapat income-nya harian, memang kan omsetnya kita hitung di akhir hari berapa gitu kan. Jadi memang ini sih memang agak-agak ngeri ya. Tapi berarti si ketua hariannya ya, GB itu udah ini ya, berarti udah pulih ya sekarang ya Kang ya? Ya, pemulihan, jadi sudah tidak harus dirawat di rumah sakit lagi, sudah di rumah. Khawatir ya, ini betul. Sih mentalnya kayak gitu di Ya artinya memang ya kita pun secara organisasi harus melakukan pendampingan terus ya, melakukan pendampingan
pasca pulang dari rumah sakit ini nih, secara fisik misalnya sudah ditangani oleh rumah sakit, tapi secara mental ya kita harus dampingi terus gitu. Makanya memang saya sedikit bersyukur gitu, tapi kasihan juga gitu. Saya kan ketua akar ini sampai Januari 2019 ya. Habis itu perpindahan masa kepengurusan gitu. Pengurus yang baru ini kasihan banget. Januari 2019 naik, Maret pandemi gitu ya. Jadi mereka harus memikirkan diri pribadinya sendiri gitu ya, usahanya mereka masing-masing. Habis itu mereka harus mikirin anggotanya, dan anggota akar ini bukan cuma restoran yang kecil atau menengah, tapi yang besar-besar juga ya, Pizza Hut, McD itu juga anggota akar gitu. Jadi ya mereka harus mikirin yang besar-besar juga, sehingga ya kebayang lah secara fisik lelahnya luar biasa, secara mental juga kenanya luar biasa, secara fisik juga mereka mengambil resiko yang gede gitu ya, karena harus meeting offline, harus kesini kesana kemari. Mereka juga banyak yang beberapa terkena harus terkena COVID juga gitu ya. Jadi ya makanya akhirnya ketika kemarin kejadian ya udah saya memutuskan ya udah saya coba bantu sebisanya lagi deh, walaupun saya kan sudah pensiun gitu ya. Udah jadi dewan penasihat, tapi saya coba dampingi gitu. Jadi sampai sekarang kalau misalnya butuh pendampingan, butuh pertemuan dengan yang lain, ya saya coba dampingi lagi. Termasuk Kang Jody juga dari HIPMI itu kan, dia juga akar juga, mantan pengurus juga. Ya dia juga coba dampingi lagi gitu. Kalau yang tadi kubu-kubuan ya memang betul ya, tapi yang bisa saya katakan adalah kita ini menghadapi badai yang sama gitu, tapi kapal kita berbeda-beda gitu, dan semua punya aspirasi yang yang harus diperjuangkan masing-masing gitu. Jadi tidak ada benar salah lah, karena ya musisi juga pasti pengen konser lagi, pemain bola pengen main lagi gitu. Ya semua ingin bergerak lagi, nggak mau mati kelaparan gitu. Tapi pihak yang fokusnya di kesehatan juga betul juga gitu. Kita harus dengerin mereka juga gitu agar nggak berlarut-larut di si pandemi ini. Ya yang pusing ya pemerintah ya. Untung saya bukan pemerintah kan, jadi saya... Jangan gara-gara itu mundur dari ini kan, kreasi dan juga apa borong dong ya. Ya, jadi borong dong, kalau cerita borong dong kan sebetulnya bagus ya. Jadi gimana caranya UKM Jawa Barat ini terbantu oleh kelompok yang stabil. Kelompok yang stabil ini kan ASN. Salah satunya ya. ASN ini kan ya dijamin oleh pemerintah gimana pun kondisinya, ya gaji dan tunjangan ada gitu. Ya saya pun di rumah istri kan ASN, jadi saya tahu persis lah gimana ya cukup terjamin gitu walaupun pandemi gini. UKM-nya pun terlindungi dari persaingan, karena di marketplace Borongdong ID kan hanya boleh yang Jawa Barat doang bisnisnya, tidak boleh dari yang lain gitu ya, tidak boleh dari provinsi lain. Jadi closed loop ini konsepnya sudah betul. Namun ya ternyata secara prakteknya tidak semudah itu gitu. Namanya bisnis ya, namanya dari bisnis yang kecil apalagi kompleks ya, yang ya kompleks juga gitu. Apalagi kita ngomongin marketplace ya, apalagi kita ngomongin ASN ini nurutnya sama siapa sih gitu ya. ASN ini tergoda belinya gara-gara apa, itu kan harus diulik banget gitu. UKM Jawa Barat ini gimana caranya bisa bikin produk yang memuaskan juga buat ASN. Jangan sampai ASN misalnya belanja gara-gara terpaksa doang lah gitu ya, karena mau nolong doang tapi produknya nggak kepake gitu. UKM juga harus diurus, sehingga memang bisnisnya akhirnya ternyata kita pikir oh ini kompleks nih gitu, dan membutuhkan orang-orang profesional yang full time sebetulnya. Nggak bisa jadi ekspektasinya beda. Jadi ketika saya diajak masuk Borongdong adalah Borongdong ini bisa dikerjakan nggak harus full time gitu. Dan Borongdong pun berpikir bahwa Ali ini bisa lah, walaupun ada lapangbola.com, ada pada suka bakso. Jadi ternyata ekspektasi kita ini, ekspektasi perusahaan dan saya pribadi juga ternyata ketika realita di lapangan, oh ternyata nggak bisa nih, kita harus berpisah gitu. Saya nggak bisa full time gitu ya, karena saya punya bisnis saya sendiri dong gitu ya, yang harus diperhatikan, dan Borongdong juga harus membutuhkan perhatian yang ternyata lebih gitu. Akhirnya ya daripada berlarut-larut ya udah
kita sudahi sampai di sini gitu, Bos. Oke Kang, iya. Nggak, kayak tadi kirain gara-gara tidak ingin jadi pemerintah, jadinya mengundurkan diri. Nah, kalau ini kan mungkin pertanyaan terakhir Kang, konkretnya gimana Kang kalau masyarakat ya secara umum yang bisa kita lakukan untuk terutama dalam konteks yang kuliner ini ya, untuk pebisnis kafe dan restoran, gimana nih, kan PPKM diperpanjang 1 minggu, apa kita tetap ada gerakan beli UMKM, beli barang GoFood dan segala macam, atau apa yang bisa kita koordinasikan bersama lah gitu, kita bantuin bareng-bareng gitu. Ya itu harus ya, menurut saya ya harus dihidupin lah gerakan konsumsi lah. Jadi kan negara ini kan negara konsumtif ya, negara konsumsi, negara yang besarnya oleh sektor konsumsi. Ketika sektor konsumsinya bagus gitu, naik ya, pertumbuhan ekonominya bagus. Tapi ketika konsumsinya menurun ya menurun juga gitu. Jadi buat saya adalah buat teman-teman, buat Anda yang punya privilege gitu ya, mendapatkan gaji bagus, mendapatkan gaji stabil, tidak terganggu, bisa work from home dengan tenang, belanja lah, mau kuliner kayak, mau aksesoris kayak, mau baju, belanjalah. Jadi kalau sekarang kan saya pikir ya, banyak yang trading ya, banyak yang akhirnya uangnya dipakai, ada Bitcoin, ada saham dan lain-lain gitu. Mungkin porsi buat belanjanya harus jauh lebih banyak dari sekarang gitu. Ya, mau beli langsung, mau online, mau marketplace, mau apapun, belanja. Karena dengan belanja itu ya kita efeknya tuh langsung gitu ya. Kita keluar uang hari ini belanja 100.000, ada sebuah bisnis yang dapat 100.000, dia bisa bayar karyawannya bisa menghidupi keluarganya, bisa sekolahin, bisa ngasih ke saudaranya bisa beli makanan lagi. Beli makanannya dari mana? Dari warteg, dari tukang gorengan. Akhirnya warteg dan tukang gorengannya bisa buat hidup buat keluarganya. Jadi efeknya jauh lebih besar daripada daripada yang non bisnis real ya gitu ya, yang memang kita benar-benar ya trading aja gitu. Ini yang harus kita galakkan, bahwa kalau kita belanja 100.000 aja ya, atau 50.000 atau berapapun sehari ya, efeknya tuh multiplier efeknya gede sekali gitu, banyak yang bisa terbantu gitu. Jadi nabungnya nanti lagi lah, kita coba berkonsumsi. Yang punya privilege tersebut, yang pengennya tetap di rumah, ya udah belinya online gitu. Dan bagi saya himbauannya adalah bagi dunia usaha, kita semua harus ya beradaptasi gitu. Udah harus mikirnya jangka panjang, ya kita bisa hidup berdampingan dengan si pandemi ini gitu. Harus menyesuaikan. Misalnya kayak resto ya sudah, kita rubah ruangan ini agar sirkulasi udaranya semakin baik, alur karyawan masuk keluarnya dibedain gitu ya, terus pakai pembatas di meja gitu, kapasitas pengunjung lebih diatur lagi, benar-benar mengutamakan cashless gitu ya, banyak melakukan promosi di online gitu. Harus sudah mulai mikir ini adalah strategi jangka panjang, bukan hanya strategi survival di masa PPKM atau PSBB kemarin doang. Begitu. Tapi tetap sih, tetap ya, kalau bagi kayak penikmat kuliner kayak saya, dine in itu adalah the best. Ketemu offline dengan teman-teman itu the best gitu. Ya pokoknya restoran itu memang harus dinikmati di sana gitu. Kalau dinikmati di rumah ya masak gitu ya. Ya kita juga mikir, kayaknya memang tetap harus ketemu silaturahmi offline itu ya. Kalau kita sering-sering silaturahmi offline, mungkin kejadian Kang GB kemarin, percobaan itu ya tidak akan terjadi juga gitu. Daripada curhat via Zoom, via WhatsApp dan lain-lain gitu ya, susah gitu. Ya begitu, tetaplah itu mah harus kita perjuangkan offline nanti. Iya betul, makanya juga salah satu mungkin sedikit kontribusi saya kalau di Kiwi kita kan juga sekarang develop crowd monitoringnya ya. Nah salah satunya memang digunakan untuk di industri-industri yang memang masih butuh ketemu fisik sih, kayak di termasuk kemarin kan kita propose ke Kreasi Jabar untuk di
Bogor Creative Hub-nya. Ya. Bogor Creative Hub-nya untuk pakai itu. Karena kita dipakai di Jakarta Creative Hub sekarang untuk ininya apa namanya. Nah terus ya kafe-kafe juga udah ada beberapa yang daftar kayak gitu ya untuk ya sebenarnya salah satu untuk mentaati protokolnya yaitu dengan tracing-nya, bagaimana mengatur kerumunan kan keinginannya okupansi tetap tinggi tapi itu diatur bukan di peak hour aja yang bikin ya betul di split. Split betul. Nah itu yang kita coba bantu ya walaupun ya memang masih ya masih namanya produk IT masih ada ininya lah masih terus uji pasar lah kayak gitu. Oke Kang, terima kasih banyak nih atas waktunya udah zuhur juga. Mantap. Kita atur nuhun sharingnya salah satu yang apa tadi ya mungkin quotable lah istilahnya adalah kita menghadapi badai yang sama tapi apa tadi ya kita menghadapi badai yang sama tapi kapalnya beda-beda gitu ya Kang ya. Kapalnya beda. Betul udah cukup lama nih tidak bahas spesifik terkait dengan dampak COVID soalnya di podcast ini agak ini juga. Oke Kang, atur nuhun ya Kang waktunya. Makasih Kang Panji. Nanti segera saya rilis. Ini saya tutup dulu Kang. Terima kasih yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Semoga obrolan kami ada manfaatnya dan yang baik-baik diambil, yang kurang baik ya diacuhkan saja. Sampai ketemu di podcast Ngobrol Bisnis episode selanjutnya. Bye.